Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, di dalam HPT bab iman dikatakan wa innan nadhar fil kauni lima arifatillahi wajibun syar'an, bahwa saya nadhar dengan melihat alam raya untuk mengetahui Allah itu wajib syar'an. Sebelumnya telah kami sampaikan tentang takwil. Takwil sendiri atau ketika kita melihat ayat Al-Quran sendiri itu ada dua hal yang bisa kita petakan. Yang pertama ayat-ayat yang terkait dengan an-nadhuriyat. Yang kedua ayat-ayat yang terkait dengan al-amaliyat. An-nadhuriyat itu terkait dengan pemikiran, logika, filsafat, dan lain sebagainya. Amaliyat itu terkait dengan fikih, sholat, puasa, haji, dan sebagainya. Ketika mentakwil ayat-ayat ini, bagaimana kita menyikapinya? Ibnu Rus mengatakan waqad yadullu ala anal ijma' la yataqarraru fin nadhariyat, bahwasanya ijma' itu tidak mungkin terjadi di dalam hal-hal yang sifatnya itu terkait dengan ayat-ayat nadhariyat. Jadi terkait ayat-ayat mutasyabihat itu tidak mungkin ada ijma' di sana. Terkait dengan pemikiran-pemikiran itu tidak mungkin ada ijma'. Karena terkait dengan pemikiran keislaman itu setiap orang mesti mempunyai logikanya, mempunyai cara berpikirnya, mempunyai duabitnya, mempunyai standar masing-masing. Sehingga ijma' itu tidak mungkin terjadi dalam hal-hal yang sifatnya itu teoritis. Maka ketika kita melihat buku-buku ilmu kalam, kita akan melihat berbagai macam pandangan, dialog, diskusi para ulama. Dan kadang saling berbeda. Ada yang beda sedikit, beda agak jauh, dan bahkan kadang perbedaannya itu sangat bertolak belakang. Ini nadhariyat. Terkait dengan uluhiyat, ya kan? Terkait dengan alam raya, ilaqah, hubungan antara alamnya dengan Allah dan sebagainya itu, ini terkait dengan persoalan-persoalan nadhariyat, filsafat atau ilmu kalam. Dan ini menurut Ibnu Rus tidak ada ijma' di sini. Pasti akan terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan itu sah. Bitariqin yakinin kama yumkinu ayyataqarrara fil amaliyat. Jadi beda lagi dengan amaliyat. Amaliyat itu kayak fikih. Salat wajib, semua ulama sepakat salat wajib. Puasa wajib, semua ulama puasa itu wajib. Haji itu wajib bagi yang mampu, semua ulama sepakat bahwasanya haji itu wajib bagi yang mampu. Karena ini terkait dengan amaliyat, perbuatan. Sehingga terkait dengan perbuatan itu ada ijma'. Ada hal-hal yang sudah disepakati bersama. Di dalam usul fikih sering disebut dengan al-umuru minad-din bid-darurah, perkara-perkara agama yang sudah pasti. Salat, puasa, haji, ya, zakat. Ini kan perkara-perkara yang pasti, di mana ketika ada seorang yang ingkar terhadap salah satu dari hal-hal tersebut, maka dia dianggap kafir karena dia bertentangan menentang ijma' para ulama. Ijma' sholat wajib, dia mengatakan sholat tidak wajib, maka dia kafir. Ijma' puasa itu wajib, dia mengatakan puasa tidak wajib, maka dia kafir. Haji wajib bagi yang mampu, ketika dia mengatakan haji tidak wajib, maka dia kafir. Karena ini terkait dengan persoalan al-amaliyat, hal-hal yang sifat praktis, perbuatan. Dan ini ada ijma'. Adapun nadhariyat, terkait perkara-perkara yang berkaitan dengan pemikiran keislaman, terkait dengan logika, terkait dengan ilmu kalam, terkait dengan filsafat, itu tidak ada ijma'. Dan bahkan Ibnu Rus mengatakan tidak mungkin ada ijma', karena ini akan terkait dengan nadhariyat, pemikiran-pemikiran yang setiap orang itu biasanya mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Maka kita akan ketemukan di dalam pemikiran Islam itu pendapat yang bermacam-macam, dan itu boleh sah. Tidak ada yang dianggap menentang ijma' di dalam nadhariyat, ilmu-ilmu nadhariyat tidak ada, karena tidak ada ijma' dalam nadhariyat. Yang ada ijma' itu di dalam perkara yang sifatnya fikih praktis, amaliyat saja. Sehingga kalau di dalam amaliyat maka kita bisa menghukumi ini kafir, ini enggak. Tetapi dalam nadhariyat tidak semudah itu. Ada duabit tertentu yang harus disepakati bersama. Kecuali hal-hal yang minad din bid-darurah, terkait dengan ketuhanan, bahwa Allah itu satu.
tidak boleh Allah itu dua dan sebagainya. Itu memang sudah terkait dengan ilmu tauhid yang sudah pasti, yang sudah ijma juga terkait dengan yakiniyat. Contohnya yakiniyat. Maka ketika melanggar itu dia juga disebut kafir karena mengatakan Allah dua sementara Al-Qur'an mengatakan Allah satu. Memang ini nadhariyah, tetapi ini terkait dengan al-umur minaddin bidarurah. Tetapi terkait dengan bagaimana membuktikan bahwa Allah itu esa, membuktikan bahwa Allah itu satu, membuktikan bahwa Allah itu adalah pencipta alam raya. Nah, disinilah muncul nadhariyat pemikiran itu. Maka di sini ketika akan mengadakan pembuktian tidak ada kesepakatan, tidak ada ijma di kalangan para ulama. Wallahu alam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.